Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Mari kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman-Nya. Tema firman Tuhan hari ini adalah rasionalisasi. Nah, mari bersama kita akan membaca dulu ayat firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 15 ayat pertama sampai dengan 23. 1 Samuel 15 ayat pertama sampai dengan 23. Saya akan bacakan buat kita bersama. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai di kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal." Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?"
Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sebab sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Terpuji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, benar adalah benar, salah adalah salah. Tapi bisa saja salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Semuanya tergantung bagaimana seorang melakukan rasionalisasi. Contoh rasionalisasi bisa kita jumpai dalam bacaan kita hari ini. Melalui perantaraan Samuel, Tuhan memberi perintah untuk membunuh semua orang Amalek, termasuk segala ternak mereka. Apa yang dilakukan Saul? Membunuh semua orang Amalek, kecuali satu orang saja, yaitu Raja Agag. Saul juga membunuh semua ternak orang Amalek, kecuali hewan yang tambun dan yang baik. Mau dilihat dari sisi manapun, Saul jelas-jelas tidak taat dengan perintah Tuhan. Walaupun demikian, Saul punya alasan yang kuat mengapa ia melakukan itu semua. Di antara puluhan ribu orang, Saul hanya menyisakan satu orang saja. Bukankah ini wajar? Saul menyisakan ternak yang baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bukankah ini juga baik? Saul melakukan rasionalisasi. Hati-hati dengan rasionalisasi. Kita akan mencari 1001 macam alasan untuk membenarkan atas kesalahan yang kita lakukan. Mengapa selingkuh? Karena pasangan sudah tidak punya waktu untuk dirinya. Mengapa korupsi? Karena korupsi sudah terjadi secara sistematik dalam sebuah instansi. Jika tidak ikutan korupsi, maka kita akan dimusuhi oleh rekan-rekan kerja kita. Mengapa tidak membayar pajak? Buat apa bayar pajak kalau masih banyak pejabat yang masih korupsi? Itu alasan kita. Mengapa tidak ke gereja? Banyak orang Kristen munafik di sana, di dalam gereja. Mengapa tidak pernah memberitakan Injil? Karena kita harus menghormati keyakinan dari orang lain. Secara sekilas, alasan-alasan itu cukup rasional. Walaupun rasional, tak seharusnya hal itu dipakai menjadi alasan untuk membenarkan tindakan keliru yang kita lakukan. Marilah kita melakukan perintah Tuhan tanpa harus mengkompromikan dengan kehendak diri sendiri. Jangan pakai alasan yang kelihatan masuk akal, wajar dan rasional untuk melanggar firman Tuhan. Jangan kita justru menjadi sok pintar atau sok bijak dengan segala rasionalisasi yang kita lakukan. Turutilah kata firman Tuhan apa adanya. Yang seperti ini justru berkenan kepada Tuhan. Dosa adalah dosa. Jangan membenarkan dosa karena alasan yang cukup masuk akal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.